Shalom, sahabat, keluarga pemurnian hati yang terkasih. Terima kasih atas waktunya untuk Tuhan Yesus malam hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Dia, meninggikan Dia, Allah kita yang sungguh baik, yang setianya tak terbatas. Kita mau siapkan hati yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk Dia. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita nyatakan lewat lagu ini, kita mau memuji dan menyembah Dia, Allah yang tak terbatas kasih-Nya atas hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh bersatu hati memuji dan menyembah-Mu, Allah yang tak terbatas kasih dan setianya. Kami mengucap syukur kami memiliki Bapa yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah habis kasih dan setianya. Terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri yang melayakkan kami, satu persatu anak-Mu di tempat ini. Engkau layakkan kami untuk boleh datang, memuji dan menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, mengalami kuasa-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi lebih Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Sembahlah Dia, Allah yang baik, Allah yang tak terbatas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Jiwaku baik, memuji, Engkau penolong, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau penyelamat kami. Terima kasih. Terima kasih Pujilah Dia, kekuatan Allah dan yang baik. perisai hidupku. Pujilah Dia karena kasih Terima setianya yang besar. kasih kota bentengku. Terima kasih Engkau Allah yang puji baik, syukur kami panjatkan ucap syukur. kehadiratmu. Engkaulah penolong kami, Jinaraya. tiada Allah Terima kasih puji syukur kami sampaikan. Terima Engkau kasih Allah Tuhan, yang hidup. terima kasih Tuhan. Sungguh Terima Engkau Allah yang tak terbatas kasih-Nya. Banyak musim sudah kami lalui Bapa, suka duka silih berganti. Ada musim kami menabur dengan air mata, ada musim kami menuainya dengan sukacita. Tidak ada satupun musim yang abadi. Apapun yang kami alami saat ini, ada batas waktunya. Baik penderitaan maupun kebahagiaan, semua itu akan berlalu. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, yang tidak akan berlalu, kasih dan setia-Mu Bapa. Tidak akan pernah berlalu, tidak tergantung oleh musim, tak terbatas oleh waktu. Terima kasih Bapa, kami memiliki Engkau. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Engkau sendiri yang berjanji di dalam Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau nyatakan iman kita lebih lagi kepada Dia, Allah yang menjadi penebus kita, yang menolong kita. Dialah Allah yang menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Seperti iman Yosua yang sangat berkenan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupnya, tidak ada Allah lain bagi Yosua, tidak ada pertolongan lain baginya selain berlari kepada Allah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Ini kami Tuhan, mari kita bawa doa kita. Kita bawa lagu ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita. Aku dan seisi rumahku.
bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Itu kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu, aku dan seisi rumahku, bersatu hati di dalam kasih, melayani Engkau, saling mengampuni. Itu doa kami, Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Mungkin saat ini ada keluarga yang belum bisa berdoa bersama, belum bersatu hati seisi rumah untuk memuji dan menyembah-Mu. Tapi kami percaya malam hari ini Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita nyatakan iman kita, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat
lakukan dengan iman. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Amin. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa kami, Engkau yang melihat hati kami, dan setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Malam ini kami membawa seisi rumah kami Tuhan. Engkau sendiri yang bersabda, ketika satu orang percaya, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kami percaya firman-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau tinggikan Dia, Allah yang menyelamatkan hidup kita, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Kita mau nyatakan hati kita yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong. Dia Allah yang sanggup membebaskan. Dia Allah yang sanggup melepaskan. Datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Allah yang hidup, kami mempunyai harapan akan hari esok. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar, bukan hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup. Firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Mari kita nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna. Tuhan
rindu setiap hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa hati kami yang rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Pakailah kami hamba-Mu yang tidak ada artinya ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang melayakkan kami, memurnikan kami, menyucikan setiap kami. Paulus dan Vila, pakai kami Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam diri kami. Setiap perkataan yang kami ucapkan, biarlah sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Oke. Tes 1, 2, 3. Laura, suara saya terdengar? Oke, jelas. Mari kita sama-sama membuka dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 27 sampai 34. Kisah Para Rasul 16, 27 sampai 34. Bisa dilihat di screen. Bapak Ibu sudah ketemu? Oke, sudah ketemu? Ya. Silakan, screen-nya dibuang. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami pada malam hari ini. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami mau tolak dan kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bertahta di dalam hati kami. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Pada malam hari ini tema kita berbicara tentang engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apa yang dimaksud? Kisah Para Rasul bab 16 ayat 27. Kisah ini berbicara tentang
ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara karena apa? Karena fitnah. Jadi bukan karena mereka melakukan sebuah kesalahan, tetapi karena fitnah. Dan ketika mereka di dalam penjara itu, mereka dimasukkan di tengah-tengah, di ruang yang paling tengah. Dan kemudian mereka dengan kaki terbelenggu, dengan pasungan yang kuat. Lalu kemudian di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan nyanyian puji-pujian, lalu terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27 yang kita mau mulai. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kisah ini berbicara tentang kepala penjara Filipi, di mana Paulus dan Silas dimasukkan. Ketika dia menyadari bahwa semua pintu penjara itu terbuka, dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan besar. Dia hendak bunuh diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring mencegah dia, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kepala penjara itu bertanya tentang keselamatan. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan keselamatan? Tentu saja dia bukan orang percaya. Dia belum percaya. Jawab Paulus dan Silas kepada kepala penjara itu. Ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tema kita pada malam hari ini. Jadi, apa kunci menuju kepada keselamatan? Kuncinya cuma satu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau, kepala penjara, dan seisi rumahmu. Ayat 32. Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, luka-luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat ke-32, 33, dan 34 ini harus dibaca berbarengan. Kalau kita membacanya satu persatu ayat, kelihatannya ada sedikit yang membingungkan.
Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Seolah-olah mereka sudah ada di rumahnya. Dan kemudian ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membasuh mereka, membawa mereka dan membasuh bilul mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Seolah-olah kok kayak dua kali membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Jadi begini, kita membaca 3 ayat ini berbarengan dengan satu konteks. Konteksnya adalah Paulus dan Silas dibawa ke rumah kepala penjara itu. Dan mereka berdua memberitakan firman kepada kepala penjara itu beserta dengan keluarga, seluruh anggota keluarga mereka. Dan seketika itu juga sesudah mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Paulus dan Silas, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Apa artinya memberi diri dibaptis? Memberi diri dibaptis artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira. Ia itu siapa? Kepala penjara itu sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pertanyaannya adalah, apakah ketika satu orang percaya, maka satu orang itu selamat, dan kemudian seisi rumahnya ikut selamat otomatis begitu saja? Ini yang seringkali kita dengar dan seringkali juga kita doakan. Tidak masalah. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Saya percaya satu orang selamat, maka seisi rumah akan selamat. Saya percaya satu orang percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah diselamatkan. Itu adalah iman dan pengharapan kita. Tapi, ada tapinya. Di ayat ke-33 itu, 33b ditulis begini. Seketika itu juga ia, kepala penjara itu, dan keluarganya memberi diri dibaptis. Yang memberi diri dibaptis itu ada berapa orang? Banyak orang. Satu orang kepala penjara dan seisi keluarganya dan keluarganya. Kemudian di ayat ke-34b juga sama. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya. Artinya apa? Bukan cuma dia sendiri. Tetapi dia beserta seluruh keluarganya telah menjadi percaya. Berapa orang yang percaya? Ia dan seisi keluarganya percaya. Oke, kita tampung dulu. Sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat dari Kisah Para Rasul bab 2. Laura, tolong tampilkan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37, 38, dan 40. Kita bisa bersama-sama melihat. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 bunyinya begini. Ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta yang sudah sering kita bahas. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Garis bawahi, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Artinya apa? Pribadi lepas pribadi. Maka kamu akan mendapat pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Selanjutnya, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi, keselamatan itu ditawarkan oleh Allah dan manusia harus menerima tawaran itu. Berilah dirimu diselamatkan. Keselamatan itu sudah menghampiri Anda dan saya. Tetapi kita harus memberi diri untuk menerima keselamatan itu. Sekali lagi, keselamatan adalah urusan personal. Oke. Coba kita lihat Roma 14 ayat 11 dan 12. Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di garis bawahi, di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Siapa yang harus memberikan pertanggung jawab? Setiap orang di antara kita. Setiap orang di antara kita. Oke. Saya mau mengajak kita untuk melihat dari Lukas bab 19 ayat 8 dan 9. Kisah tentang Zakeus. Sesudah Zakeus turun dari pohon, karena sebelumnya dia memanjat pohon. Sesudah dia turun dari pohon, dia mengundang Yesus ke rumahnya. Dan di hadapan banyak orang, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepada Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kapan terjadi keselamatan? Hari ini. Kenapa hari ini? Karena hari ini Yesus datang ke rumah Zakeus. Pertanyaannya, apakah seisi keluarga Zakeus langsung otomatis diselamatkan? Zakeus membawa Yesus ke rumahnya. Zakeus membawa keselamatan masuk ke dalam rumahnya. Coba kita lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini adalah ayat pendukung yang terakhir yang saya ambil sebelum kita masuk ke dalam permenungan. Matius 5 ayat 13 bunyinya begini, kamu adalah garam dunia. Siapa adalah garam dunia? Kamu. Kamu, Anda dan saya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Silakan ditutup screen-nya. Apakah satu orang diselamatkan, otomatis seisi rumah diselamatkan? Apakah satu orang percaya, otomatis seisi rumah langsung ikut diselamatkan? Sekali lagi, keselamatan adalah urusan pribadi personal. Siapa yang menerima Yesus, dialah yang selamat. Siapa menolak Yesus, dia tidak akan selamat. Karena begitu orang menolak Yesus, berarti orang itu menolak keselamatan. Begitu orang menolak Yesus, berarti dia menolak terang. Dan dia memilih tetap berada di dalam kegelapan. Lalu, bagaimana dengan janji Tuhan ini? Kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Apakah kita mengimani firman Tuhan itu? Bapak, Ibu, Suster yang mengimani, silakan angkat tangan. Aku percaya satu orang selamat di dalam keluargaku ini, seisi rumah akan selamat. Yang percaya angkat tangan dan katakan amin. Persoalannya sekarang begini. Bagaimana keselamatan itu yang didapat oleh satu orang kemudian bisa didapatkan oleh seisi keluarganya? Dari semua ayat yang saya ambil, Matius 5 yang terakhir saya baca itu, menurut saya itu yang paling tepat, yang paling pas. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, kata Yesus. Kata Yesus. Melainkan di atas kaki dian. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ketika satu orang percaya menerima Yesus, ketika satu orang, mungkin di dalam keluarga hanya Anda sendiri yang baru menerima Yesus dan percaya. Anda seumpama pelita yang sudah dinyalakan. Dan pelita itu harus diletakkan di atas kaki dian. Fungsinya untuk apa? Untuk menerangi seisi rumah. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apakah satu orang diselamatkan, otomatis seisi rumah langsung diselamatkan? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Karena keselamatan adalah urusan personal. Tetapi satu orang diselamatkan
seisi rumah juga dapat ikut diselamatkan kalau Anda dan saya mau menjadi garam, mau menjadi terang untuk menerangi seisi keluarga kita. Kalau Anda dan saya menerima keselamatan bagaikan pelita yang dinyalakan dan kemudian ditaruh di bawah kolong tempat tidur, maka tidak ada fungsinya bagi orang di dalam rumah Anda. Tidak ada artinya. Ketika kita menerima keselamatan, pelita di dalam diri kita sudah dinyalakan. Maka kita harus selalu tampil menjadi terang. Dengan cara apa? Apakah kita setiap hari harus berkhotbah, memberitakan Injil kepada setiap anggota keluarga kita yang mungkin mereka belum tentu bisa menerima apa yang kita sampaikan? Banyak cara bisa dilakukan selain yang itu. Salah satu, Anda dan saya bisa mendoakan mereka. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah terang. Karena Anda dan saya adalah orang percaya. Karena Anda dan saya adalah orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Saya sangat percaya kita tidak selalu dapat menginjili orang-orang yang paling dekat dengan kita. Belum tentu. Apalagi orang tua kita. Mereka yang jauh lebih tua dibanding kita. Sebelum kamu menerima Yesus, saya sudah kenal kamu. Ketika kita memberitakan firman, mereka belum tentu mau mendengarkan kita dan percaya. Tetapi kita dapat mendoakan mereka. Kita dapat menjadi terang melalui doa kita. Doa kita. Minggu lalu kita berbicara tentang membangun mesbah doa di dalam keluarga. Saya mau mengajak secara khusus untuk mempersembahkan setiap anggota keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, mereka yang belum percaya, atau mereka yang sudah percaya, tetapi masih berkecimpung di dalam dosa. Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang. Ketika kita melaksanakan panggilan itu, maka firman Tuhan ini akan tergenapi di dalam keluarga kita. Satu orang percaya, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan, suara saya kedengaran jelas? Laura, oke. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya bacakan tentang kisah para rasul tadi, ayat ke-16 di Kisah para Rasul 16 ayat ke-23. Saya bacakan saja. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini di atasnya tadi ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka di dalam pasungan yang kuat. Kisah ini bercerita tentang Paulus dan Silas yang ditangkap karena mengusir kuasa gelap, yaitu roh tenung dari seorang peramal, seorang wanita yang dipakai tuannya untuk mendapatkan penghasilan.
Karena Paulus mengganggu penghasilan mereka, maka Paulus dan Silas ditangkap, didera, dan dipenjara. Ini terjadi sebelum kisah pertobatan kepala penjara dan seisi rumahnya. Kita melihat dari kisah ini ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Ada pengorbanan, kadang penderitaan yang Tuhan izinkan untuk sebuah proses penyelamatan. Begitu juga saat Tuhan mau memakaimu, memakai Anda dan saya menyelamatkan seisi rumah kita. Dia izinkan permasalahan, ujian terjadi menimpa kita. Kalau kita melihat dari kisah Paulus dan Silas, mungkin kita bertanya, bukannya Tuhan itu maha kuasa untuk membuat Paulus dan Silas bisa lepas dari penangkapan itu? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Mungkin kita juga pernah mengalami seperti Paulus dan Silas, tapi beda versi. Intinya sama, saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Paulus dan Silas itu melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka mewartakan firman, mengusir roh jahat, itu pekerjaan Tuhan. Tapi kok Tuhan nggak bela? Kok mereka malah masuk penjara, didera? Kita mungkin sering mengalami seperti itu. Saya sudah melakukan kehendak Tuhan, pelayanan, tapi kok saya kena masalah lagi? Kok tetangga saya yang kagak mau tahu tentang Tuhan itu loh, yang masih hahaha dengan dunia ini baik-baik saja, kagak ke gereja, boro-boro 5 senjata, malah aman-aman hidupnya. Sementara aku udah jungkir balik berjuang saat teduh, lanjut lagi misa pagi, rosario, puasa, firman, kok makin malang hidupku. Dan akhirnya kita berkata, di mana Tuhan? Di mana keadilannya? Dan kata-kata ini yang paling ditunggu oleh si jahat iblis untuk keluar dari mulutmu. Disitulah iblis memperlihatkan kepada Tuhan bahwa dia berhasil membuatmu kecewa dan meninggalkan Allah. Di situ juga Tuhan melihat hati Anda dan saya yang sesungguhnya. Dia izinkan pencobaan terjadi untuk menguji ketaatan kita di tengah badai. Sehingga dia bisa melihat, Anda dan saya bisa melihat bangunan rumah kita itu di atas pasir atau di atas batu. Dalam Matius 7 ayat 24-26 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Seumpama orang yang mendirikan rumah di atas fondasi batu yang kokoh. Badai apapun yang Tuhan izinkan datang, tidak akan sanggup untuk menggoncang-goncang imannya. Tidak akan mengambil sukacitanya. Hatinya tetap tenang teguh. Dia tahu persis siapa Allah yang dia percaya. Itu yang bisa kita lihat dari Paulus dan Silas. Bagaimana respon mereka dengan badai yang datang? Kita baca ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka tetap memuji-muji Allah. Inilah rahasia orang-orang yang kuat di dalam kitab suci.
Mereka tidak terkalahkan oleh musuh karena Allah tetap di pihak mereka. Persekutuannya dengan Tuhan konsisten, tidak tergantung di mana mereka berada. Mau di istana, mau di penjara, hati mereka melekat kepada Tuhan. Mereka tidak direbut sukacitanya, mereka tetap memuji, menyembah Allah. Iman mereka tidak tergoyahkan. Mereka memuji, menyembah, bernyanyi untuk Tuhan. Dan kita kalau baca keseluruhan kisah ini, kita melihat ending yang indah dari cerita ini. Bagaimana Allah turun tangan membela mereka dan menyatakan kebesarannya. Di ayat ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika imanmu tak tergoyahkan, Tuhan sendiri yang membelamu dan memperlihatkan kepadamu sendi-sendi tembok musuh itu yang goyah. Pintu yang selama ini ditutup musuh terbuka untukmu. Karena respon iman ini, respon iman Paulus dan Silas yang tak tergoyahkan, Paulus dan Silas memenangkan jiwa kepala penjara ini dan seisi rumahnya. Coba kita renungkan kembali hidup kita. Betapa sering kita salah respon saat badai kehidupan datang. Tuhan ingin menyelamatkan kita dan seisi rumah kita. Tetapi saat ujian iman datang, kita marah, kita kecewa, bahkan kadang kita menantang Tuhan. Tuhan memulai dengan satu orang. Ketika Dia memanggil kita untuk menjadi terang dan garam, kita harus diuji. Kita harus melewati ujian iman. Sehingga batu karang itu bisa terbangun. Iman yang kokoh itu bisa terbangun. Itu melewati ujian. Ketika baru sampai di kita, baru sampai di Anda dan saya, proses Tuhan memperkuat iman kita. Kadang kita sudah memberontak, sudah kecewa. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Anda memaksa Tuhan ubah suami, anak, padahal Tuhan belum selesai dengan diri kita. Tuhan mau memurnikan kita, mau memakai kita menjadi bejananya yang indah. Jadi seperti Paulus dan Silas, hidup mereka itu sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan dan menyatakan kebesaran Tuhan. Sehingga kita lihat dengan mudah kepala penjara itu bertobat. Dia melihat Allah di dalam diri Paulus dan Silas. Ada kuasa ilahi di dalam mereka. Tentu cerita ini tidak akan sampai kepada pertobatan jiwa kepala penjara jika Paulus dan Silas saat ditangkap mereka mengeluh, marah, kecewa, dan memberontak kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, mungkin banyak pekerjaan besar Tuhan di dalam hidup kita dan keluarga kita terhalang oleh respon kita. Tertunda karena respon kita yang salah dalam menghadapi badai hidup. Kita sering gagal lulus ujian iman. Akhirnya kita tidak naik kelas dan janji Tuhan tertunda dalam hidup kita. Berkatnya buat kita dan anak cucu kita tertunda. Coba kita lihat bagaimana hidup kita di tengah-tengah keluarga. Di tengah suami kita, anak-anak, orang tua, mertua. Apakah mereka sudah melihat Allah di dalam diri kita? Bagaimana kita mau menjadi saksi, terang, garam untuk Tuhan menyelamatkan mereka. Jika hidup kita masih manusia lama, masih kedagingan, ego, dan kepentingan kita selalu yang kita pikirkan, tidak ada harga yang kita bayar, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada pengorbanan, apalagi hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Kita menjadi batu sandungan. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita tidak sampai di
selamat percaya, selamat sudah. Tapi itu ada proses. Proses yang sungguh-sungguh mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru, menjadi manusia roh. Ketika roh Allah ada di dalam diri kita itu, kita baru bisa melakukan pekerjaan Allah. Merebut seisi rumah kita untuk Tuhan. Kita yang seharusnya menjadi saksi, tetapi kadang kita malah menjadi batu sandungan. Sehingga ketika Tuhan mau menyelamatkan seisi rumah kita, ternyata kita sendiri yang menjadi penghalangnya. Karena itu kita sering melihat hidup kita kok jalan di tempat, bahkan mundur, terpuruk, iman kita mati. Kok janji Tuhan, berkat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita menghalangi Tuhan bekerja. Ketika masalah datang, Tuhan ingin berbicara sesuatu untuk Anda dan saya secara pribadi. Mungkin ada yang sedang Dia mau bersihkan di dalam hidup kita. Dia mau bentuk ulang. Bagaimana respon kita? Matanya yang penuh kasih selalu berharap kita lulus ujian. Respon yang Dia inginkan, mau tinggal tenang dan mau dibentuknya, dijadikannya menjadi pribadi yang baru. Sehingga rohnya sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Sehingga ketika kita angkat tangan berdoa untuk seisi rumah kita supaya mereka bertobat, di situ kita menggenapi firman Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kita harus menjadi orang benar dulu di hadapan Tuhan. Berbicara tentang keselamatan, diselamatkan artinya apa? Diselamatkan artinya terselamatkan dari sesuatu yang buruk. Kita semua tahu apa yang dimaksud buruk di sini. Keselamatan lawannya adalah kebinasaan kekal, neraka. Mungkin dulu-dulu sebelum kita kenal firman Tuhan, kita mungkin gak terlalu percaya kalau neraka, surga itu real. Tetapi setelah kita menjadi orang benar, kita mau belajar untuk mengenal firman, kita tahu bahwa surga itu real dan neraka itu real. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari kita di dunia ini singkat. Kita harus menyadarinya, bahwa ini akan berakhir, hidup ini akan berakhir. Tuhan mau kita selamat, bukan kita saja, tapi seisi rumah kita. Kita dipersiapkan, kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk Dia pakai menyelamatkan seisi rumah kita. Kita harus belajar berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, menjadi terang, menjadi garam, membawa seisi rumah kita untuk juga diselamatkan olehnya dengan waktu yang singkat ini. Tuhan ingin kita semua selamat. Bukan hanya kita sendiri yang ikut Zoom ini, yang ikut RPH, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan seisi rumah kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkanku dan seisi rumahku? Kita pernah bahas ketika berbicara tentang keselamatan jiwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita sendiri tidak akan pernah mampu menyelamatkan jiwa suami, menyelamatkan jiwa anak. Tetapi kita harus membiarkan diri kita diselamatkan dulu oleh Tuhan, diubah dulu oleh Tuhan, sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi saksinya. Ketika kita diubah, ketika kita dikuduskan, ada roh Allah. Kita sering bahas tentang ini. Ada roh Allah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga doa kita punya kuasa. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi terang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memanggil satu orang yang mau memulai menjadi rekan kerjanya dalam karya penyelamatan sebuah keluarga.
Dia memanggil Anda dan saya yang mau bayar harga, yang mau berikan hati, yang mau dia proses, dia bersihkan, dia kuduskan, dia murnikan menjadi bejananya yang indah. Untuk dia pakai dimulai dari Yerusalem, yaitu keluargamu sendiri. Mungkin saat ini yang kita alami kenyataannya sangat berat. Ada keluarga yang sedang terpecah belah, keadaan yang sudah hancur, mungkin secara manusia sudah tidak mungkin untuk diperbaiki. Tetapi ketika kita berjalan bersama Roh Allah, ketika Dia yang berjalan bersama kita berjalan bersama kuasa yang tak terkalahkan. Kita sanggup merebut jiwa-jiwa dari tangan musuh, merebut jiwa-jiwa seisi rumah kita. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, kita harus merelakan diri untuk diproses, untuk dipakai Tuhan menyelamatkan seisi rumah kita. Saya pernah melayani konseling, ada satu istri yang komplain ketika saya bilang, ketika Tuhan memulai dengan dirimu, Anda harus merelakan diri untuk dia proses sehingga Tuhan memurnikanmu, membentukmu ulang untuk memakaimu menjadi saksi di dalam keluargamu. Kamu harus belajar untuk berkorban, bayar harga. Tapi dia menjawab, kok saya yang berkorban? Dia yang selingkuh, kok saya yang harus berkorban? Ketika kita masih responnya seperti itu akan menghentikan karya penyelamatan Allah. Itu kira-kira contoh sharing-sharing yang saya alami. Saya sering menjumpai juga seorang istri ketika dia konseling, dia mau mengubah suaminya. Matanya hanya tertuju kepada suaminya. Entah itu dari segi perhatian, mencari perhatian suami, fokus menyenangkan suami, lebih dari Tuhan. Segala cara dia lakukan untuk membuat suaminya sayang, suaminya mengasihi dia, suaminya bertobat. Mulai dari ngecek handphone suaminya, menyewa detektif, atau aplikasi pelacak, sampai tahap melabrak sang pelakor untuk merebut suaminya. Itu bukan cara merebut jiwa. Caranya Tuhan berbeda dengan cara dunia. Caranya Tuhan berperang merebut jiwa. Dia mau memakai kita. Ketika dia memakai kita, dia butuh menguduskan kita, memurnikan kita, membentuk kita ulang. Sehingga ketika Tuhan memulai dengan diri kita, kita harus merelakan diri untuk diproses. Jadi seperti itu, sharing kira-kira ketika banyak keluarga, banyak istri atau suami mau merebut jiwa anak atau pasangannya, matanya sungguh-sungguh harus tertuju kepada Allah, fokus kepada Allah, membiarkan Allah mengubah diri kita terlebih dahulu. Semakin kita tidak mau dibentuk, semakin kita menghalangi pekerjaan Tuhan, semakin jauh rencana keselamatan Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita siapkan hati. Kita mau bawa kerinduan kita, doa kita untuk seisi rumah kita, sehingga aku dan seisi rumahku diselamatkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan
seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Biarkan musik tetap mengalun. Pada malam hari ini, siapa yang mau membiarkan Tuhan memakai engkau secara bebas? Siapa yang mau menanggapi panggilan untuk menjadi garam dan menjadi terang di dalam keluarganya? Angkat tangan. Siapa di antara kita yang mau menjadi terang bagi keluarga kita, yang sungguh-sungguh mau menanggapi panggilan Tuhan ini menjadi terang di dalam keluarga kita? Ketika kita menanggapi panggilan untuk menjadi terang, maka firman Tuhan ini akan tergenapi di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita pada malam hari ini juga. Ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumahmu akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ketika dunia mengatakan melihat, sesudah melihat baru percaya. Dunia tidak akan percaya sebelum melihat. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah seperti yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 40. Kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang Tuhan katakan berbeda dengan apa yang dunia katakan. Mungkin saat ini kita belum melihat. Kita belum melihat segala kebaikan. Kita belum melihat pertobatan di antara keluarga yang sedang kita doakan, yang sedang kita rebut jiwanya. Kita belum melihat mereka mau bertobat. Tapi pada malam hari ini Tuhan katakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya dan aku akan melihat kemuliaan Allah. Aku percaya dan aku akan melihat satu persatu anggota keluargaku akan diselamatkan oleh darah suci-Mu yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Pandanglah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini yang menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau pakai, untuk Engkau pakai menjadi sarana dan saluran keselamatan bagi setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa buat orang tua kami yang masih belum menerima Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan,
Kami percaya dan kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi di dalam hidup orang tua kami yang belum menerima Engkau di dalam nama Yesus. Saat ini kita yang sedang berjuang supaya pasangan kita diselamatkan, angkat tanganmu, persembahkan kepada Tuhan. Engkau tidak bisa mengubah pasanganmu. Engkau tidak bisa mempertobatkan mereka. Tetapi Tuhan sanggup. Bagian kita hanya menjadi terang dan percaya. Percaya, maka kita akan melihat pasangan kita dipertobatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini kita melihat anak-anak kita yang masih pergi jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami memohon kepadamu dengan otoritas yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mengikat anak-anak kami, yang menghalangi pertobatan mereka, yang menghalangi perjumpaan mereka dengan Engkau, anak-anak kami ini Tuhan. Anak-anak kami mau patahkan kuasanya, kami mau tolak dan kami mau patahkan rantai-rantai iblis di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang akan merebut kembali anak-anak kami. Engkau yang akan merebut mereka dari tangan iblis yang tidak ada apapun kuasanya dibanding kuasa-Mu. Kuasa-kuasa itu saat ini dihancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa yang mengikat anak-anak kami saat ini pada malam hari ini telah dihancurkan di dalam nama Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Satu orang percaya seisi rumah akan diselamatkan. Satu orang menerima Engkau, maka seisi rumah akan diselamatkan. Kami sudah menerima Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu akan digenapi. Janji-Mu akan digenapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, pandanglah setiap di antara kami yang mungkin setiap hari berlinang air mata, mereka yang hampir putus asa dalam perjuangan untuk merebut kembali keluarga mereka. Pandanglah mereka Tuhan. Semua itu Engkau izinkan terjadi Tuhan, untuk memurnikan panggilan kami untuk menjadi terang dan garam. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu tidak akan terlambat. Dan Engkau juga tidak akan terlalu cepat, tetapi waktu-Mu pasti akan tepat. Mereka yang setiap hari berlinang air mata,
yang sudah hampir putus asa dalam perjuangan untuk merebut keluarga mereka. Tuhan, curahkanlah kekuatan-Mu. Curahkanlah kekuatan-Mu kepada jiwa-jiwa yang menantikan pertolongan-Mu. Tidak ada satu pun yang Engkau lewati Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau lewati Tuhan. Tidak ada satu pun anggota keluarga kami yang akan mati sia-sia dan akan mati binasa. Tidak ada satu pun Tuhan. Karena Engkau setia. Karena Engkau setia. Ketika Engkau ada di dalam keluarga kami, maka keselamatan itu sudah mengalir di dalam keluarga kami. Kami mohon Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada setiap anggota keluarga kami untuk menerima keselamatan yang telah datang ke dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia pada malam hari ini sebagai ungkapan syukur kita, sebagai tanda bahwa kita percaya kepadanya. Kita mau sembah Dia. Angkat pujian penyembahan satu kali lagi. Kita mau sembah Dia. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya.
jamah anak-anakmu Tuhan. Engkau jamah anak-anakmu yang membuka hati berserah kepadamu. Engkau jamah keluarga mereka. Engkau jamah keluarga kami masing-masing. Engkau jamah setiap anggota keluarga kami. Engkau jamah orang tua kami. Engkau jamah pasangan kami. Engkau jamah terima kasih. Patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Rabasya namanya rabasya rabaya rabaya. Segala sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan yang menghalangi tubuh, jiwa dan rohmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. 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 Segala kuasa-kuasa yang olehmu untuk menghalangi kuasa Tuhan. Saat ini aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Anak-anak yang sedang di tangan kuasa kegelapan, anak-anak yang sedang di dalam pergaulan yang salah, saat ini dengan otoritas Allah yang Maha Kudus, aku perintahkan lepas di dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh perpecahan yang mengintimidasi keluarga-keluarga, roh perpecahan yang memisahkan keluarga-keluarga, memisahkan suami dari istri, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu terlalu besar Tuhan. Kuasa-Mu yang besar itu tidak terkalahkan. Apapun yang kami alami Tuhan, ketika di tangan-Mu, kami tahu Tuhan, kami menjadi pemenang. Di dalam setiap persoalan yang Engkau izinkan terjadi, Engkau membawa kami makin naik dalam level iman. Engkau membawa kami menjadi pemenang di dalam setiap perkara Tuhan. Engkau izinkan kami menjadi alat untuk merebut jiwa-jiwa di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Rasakan damai sejahtera. Rasakan damai sejahtera di dalam hati kita. Kita percaya dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita percaya dan kita akan melihat mukjizat di dalam keluarga kita. Kita percaya maka kita akan tinggal tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu semuanya, Itu kita mau terserah, dulu jadi ya. kesepakatan aja biar jadi jalan gitu. Biar Kita mau foto bersama ya. Ya, Marcel. Sebelumnya saya mau sampaikan untuk yang besok kita mau praise and worship bersama. Kita akan melanjutkan permenungan yang ada kaitan dengan malam hari ini. Jadi renungan firman Tuhannya masih tetap berlanjut. Silakan siapa yang bantu foto ya? Astrid atau